I got so much motherfucking design on right now. Dirty town, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotaan Saya Ahmad Farukudin Daud. Saya Ahmad Hilmi Nur Fauzi. saya Anggian Putra Wulandari Saya Erul Aminasdian. akan menjelaskan tentang paket yang bertemakan sumber energi panas bumi. Yang pertama, saya akan membahas energi panas bumi dan sistem panas bumi. Energi panas bumi. Energi panas bumi juga dikenal dengan nama energi geotermal yang berasal dari bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani, kata geo memiliki arti bumi dan kata termal memiliki arti panas. Jadi ketika digabungkan, kata geotermal memiliki arti panas bumi. Energi panas bumi sendiri dihasilkan dan disimpan di dalam inti bumi. Jika dibandingkan dengan bahan bakar fosil, panas bumi merupakan sumber energi bersih dan hanya melepaskan sedikit gas rumah kaca. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang panas bumi, sumber daya panas bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, dan batuan bersama mineral, ikutan, dan gas lainnya yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi. Dan untuk pemanfaatannya diperlukan proses penambangan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkitan tenaga listrik atau pemanfaatan langsung lainnya. Salah satu pemanfaatan energi panas bumi adalah untuk menghasilkan energi listrik. Pemanfaatan energi panas bumi untuk pembangkit listrik secara garis besar dilakukan dengan cara melihat resource dari panas bumi tersebut. Kegiatan panas bumi juga harus tetap memperhatikan perlindungan lingkungan, mengingat keberlangsungan panas bumi sangat bergantung pada lingkungan di sekitarnya, termasuk satwa dan tumbuh-tumbuhan. Panas bumi merupakan energi yang sangat ramah lingkungan, di mana kadar CO2 atau karbon dioksida yang dihasilkan pembangkit listrik tenaga panas bumi hanya 1,5%. Sistem panas bumi. Panas yang ada di dalam bumi ditimbulkan oleh reaksi nuklir fusi pada inti bumi, peluruhan isotop radioaktif seperti potasium, uranium, dan thorium secara terus-menerus menghasilkan panas dari dalam bumi. Panas itu kemudian berdifusi hingga ke permukaan bumi. Difusi panas yang berupa heat transfer terjadi melalui beberapa cara, yaitu konveksi dan konduksi. Transfer panas di bawah litosfer kebanyakan melalui konveksi dan di litosfer melalui konduksi. Panas ditransfer melalui konveksi oleh magma dan lelehan batuan atau molten rock, di mana temperatur magma mendekati 1000 derajat Celcius dan berinteraksi dengan batuan di dekat permukaan. Apabila ada zona yang permeable atau memungkinkan lewatnya material geotermal, akan muncul ke permukaan sebagai manifestasi permukaan seperti fumarole, hot spring, mud pool, geyser, dan lain-lain. Di bagian atas dari sumber panas atau heat source terdapat zona dengan porositas tinggi, tertutup oleh lapisan batuan dengan permeabilitas rendah yang disebut caprock. Zona ini disebut sebagai reservoir geotermal. Sistem panas bumi terdiri dari 3 elemen utama. Yang pertama, batuan permeabel. Yang kedua, air yang membawa panas dari reservoir ke permukaan bumi. Dan yang ketiga, sumber panas. Selain itu, hal esensial yang dibutuhkan untuk keberadaan sistem panas bumi adalah sumber. Itulah penjelasan energi panas bumi dan sistem panas bumi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang komponen sistem panas bumi dan cara kerjanya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sumur produksi dan sumur injeksi. Yang pertama adalah sumur produksi. Sumur produksi merupakan sumur yang mampu menghasilkan minyak bumi, gas bumi, maupun keduanya. Yang selanjutnya yaitu ada sumur injeksi. Sumur injeksi merupakan sumur yang digunakan untuk menginjeksi fluida tertentu ke dalam formasi
dan memiliki aliran fluida dari atas ke bawah. Yang selanjutnya adalah separator. Separator adalah suatu alat berbentuk tabung dan memiliki tekanan yang berfungsi untuk memisahkan dua, yaitu air dan minyak, yang memiliki densitas yang berbeda. Pada pemanfaatannya, separator biasanya digunakan untuk memisahkan fraksi minyak dan air sebelum dibuang ke lingkungan sekitar agar tidak menimbulkan pencemaran maupun dengan tujuan menghasilkan liquid tertentu sesuai dengan yang diinginkan seperti sektor migas. Yang selanjutnya adalah turbin. Turbin yang kebanyakan adalah berbentuk seperti kincir angin. Berfungsi untuk menangkap energi mekanik dari aliran air dan diteruskan ke generator. Generator dihubungkan dengan turbin melalui gigi-gigi berputar, sehingga ketika baling-baling berputar, turbin berputar, maka generator juga ikut berputar. Yang selanjutnya adalah kondensor. Pada suatu pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP, kondensor ini merupakan alat yang berfungsi untuk mengkondensasikan uap sisa yang keluar dari turbin ini. Yang selanjutnya adalah menara pendingin. Menara pendingin atau biasa disebut cooling tower adalah alat penghilang panas yang digunakan untuk memindahkan kalor buangan ke atmosfer. Menara pendingin dapat menggunakan penguap air atau hanya menggunakan udara saja untuk mendinginkannya. Yang selanjutnya ada generator. Generator ini merupakan komponen utama yang mampu membangkitkan tenaga listrik. Adapun sumber energi yang bermacam-macam, tapi kita menggunakan energi panas bumi. Fungsi dari generator adalah membuat kita tidak mudah kehabisan energi listrik. Generator PLTP juga memiliki fungsi, yaitu untuk mengubah energi gerak atau putar dari poros turbin ini menjadi energi listrik yang seperti ini. Baik, itulah penjelasan dari saya. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang energi panas bumi di Indonesia dan kelebihan kelemahannya. Menurut catatan terbaru Badan Geologi, potensi panas bumi di Indonesia sebesar 23,9 gigawatt hingga Desember 2019. Berdasar data Direktorat Panas Bumi, potensi ini baru dimanfaatkan sebesar 8,9% atau 2.130,6 megawatt. Masih banyak yang belum dimanfaatkan. Perihal ini pemerintah menargetkan peningkatan pemanfaatan panas bumi menjadi 7.241,5 megawatt atau 16,8% di 2025. Dari segi potensi panas bumi, bisa dikatakan Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki potensi geotermal terbesar di dunia, yakni 24.000 megawatt. Jika potensi ini bisa dikembangkan, maka akan banyak manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
Potensi panas bumi di Indonesia termasuk yang terbesar di dunia dengan potensi sumber daya sebesar 11.073 MW dan cadangan sebesar 17.506 MW. Indonesia memiliki potensi panas bumi yang melimpah dengan 331 titik potensi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Berdasarkan data terbaru dari Direktorat Panas Bumi, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konversi Energi, tercatat sumber daya panas bumi yang termanfaatkan telah mencapai 1.948,5 MW, yang terdiri dari 13 pembangkit listrik tenaga panas bumi pada 11 wilayah kerja panas bumi atau WKP. Sebaran 13 PLTP yang terpasang berdasarkan letak geografis dari wilayah barat sampai wilayah timur Indonesia sebagai berikut. Yang pertama ada PLTP Sibayak, pengembang dari PT Pertamina Geothermal Energy, kapasitas total 12 MW, lokasinya di Sibayak, Sinabung, Sumatera Utara. Yang kedua ada PLTP Sarula, pengembang dari Sarula Operation, kapasitas total 330 MW, lokasinya di Sibual, Buali, Sumatera Utara. Ketiga, PLTP Ulu Belu, pengembang dari PT Pertamina Geothermal Energy, memiliki kapasitas total 220 MW, lokasinya di Waipanas, Lampung. Yang keempat, PLTP Salak, pengembang PT Star Energy Geothermal Salak, kapasitas total 377 MW, lokasinya di Cibaurum, Parabakti, Jawa Barat. Yang kelima, PLTP Wayang Windu, pengembang Star Energy Geothermal Wayang Windu, memiliki kapasitas 227 MW, lokasinya di Pangelangan, Jawa Barat. Yang keenam, PLTP Patuha, pengembang dari PT Geodipa Energy, memiliki kapasitas total 55 MW, lokasinya di Pangelangan, Jawa Barat. Yang ketujuh, PLTP Kamojang, pengembang dari PT Pertamina Geothermal Energy, memiliki total kapasitas 235 MW, lokasinya di Kamojang, Darajat, Jawa Barat. 9 ada PLTP Dieng, dikembangkan oleh PT Geodipa Energy, memiliki kapasitas total 60 MW, lokasi di dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah. Yang ke-10 ada PLTP Karaha, pengembang dari PT Pertamina Geothermal Energy, memiliki kapasitas total 30 MW, terletak di wilayah Karaha Bodas, Jawa Barat. Yang ke-11 ada PLTP Matalako, pengembang dari PT Perusahaan Listrik Negara, memiliki kapasitas 2,5 MW, berlokasi di Matalako, NTT. Yang ke-12 ada PLTP Ulumbu, dikembangkan oleh PT Perusahaan Listrik Negara, memiliki kapasitas total 10 MW, berlokasi di Ulumbu, NTT. Yang terakhir yaitu PLTP Lahendong, dikembangkan oleh PT Pertamina Geothermal Energy, memiliki kapasitas total 125 MW, berlokasi di Lahendong, Tompaso, Sulawesi Utara. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan dari penggunaan energi panas sebagai sumber listrik. Energi panas bumi adalah sumber energi yang dihasilkan dari panas yang terdapat di dalam bumi. Kelebihan dari penggunaan energi panas bumi sebagai sumber listrik antara lain: yang pertama, ramah lingkungan. Penggunaan sumber energi panas bumi sebagai sumber energi listrik tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca seperti CO2 dan CH4. Sehingga lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar fosil. Yang kedua, terbarukan. Energi panas bumi adalah sumber energi terbarukan yang tidak akan habis, sehingga dapat digunakan secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Yang ketiga, stabil. Energi panas bumi memiliki stabilitas dan keandalan yang tinggi karena tidak tergantung pada faktor cuaca dan tidak mengalami fluktuasi produksi seperti sumber energi terbarukan lainnya. Yang keempat, memiliki potensi besar. Menurut US Department of Energy,
energi panas bumi memiliki potensi untuk menghasilkan lebih dari 50.000 MW listrik di seluruh dunia, sehingga dapat dijadikan sebagai sumber energi listrik yang potensial. Yang kelima, sebagai energi listrik yang berkelanjutan. Penggunaan sumber energi panas bumi dapat memperkuat keberlanjutan energi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Namun, penggunaan energi panas bumi juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain: yang pertama, terbatas pada lokasi tertentu. Sumber energi panas bumi hanya tersedia di beberapa wilayah tertentu di dunia, sehingga tidak semua negara dapat memanfaatkannya sebagai sumber energi listrik. Yang kedua, biaya pembangunan yang tinggi. Pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi memerlukan investasi modal yang besar karena teknologi yang digunakan dalam biaya eksplorasi yang diperlukan. Yang ketiga, biaya perawatan yang tinggi. Meskipun pembangkit listrik tenaga panas bumi memiliki efisiensi yang tinggi, tetapi biaya perawatan dan pemeliharaan yang dibutuhkan juga relatif tinggi. Yang keempat, resiko geologi. Eksplorasi dan pengembangan sumber energi panas bumi dapat menimbulkan resiko geologi seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi. Yang kelima, ketergantungan pada faktor geologi. Produksi energi panas bumi tergantung pada faktor geologi seperti suhu dan tekanan di bawah tanah, sehingga tidak selalu konsisten dan dapat mengalami fluktuasi. Itulah penjelasan tentang energi panas bumi di Indonesia serta kelebihan dan kelemahannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang keempat saya akan menjelaskan tentang inovasi dan potensi panas bumi di dunia. Mungkin sebagian besar orang hanya mengetahui panas bumi berinovasi hanya untuk menjadi pembangkit listrik. Tetapi selain untuk menjadi pembangkit tenaga listrik, panas bumi juga dapat dimanfaatkan secara langsung, di mana panas dari fluida dimanfaatkan secara langsung untuk memanaskan objek tanpa ada konversi energi lain. Misalnya, untuk memanaskan air, tanaman, dan lain-lain. Pemanfaatan energi panas bumi secara langsung hanya dapat dilakukan di dekat lokasi sumber panas bumi tersebut. Jadi, dapat dijelaskan bahwa pemanfaatan langsung adalah kegiatan pengusahaan pemanfaatan panas bumi secara langsung tanpa melakukan konversi energi panas atau fluida menjadi jenis energi lain untuk keperluan non-listrik. Atau secara singkatnya, memanfaatkan energi panas bumi secara langsung yang tampak pada permukaan bumi. Lalu mungkin ada yang bertanya, apakah panas bumi bisa dimanfaatkan secara langsung? Jelas bisa. Karena sekitar panas bumi memiliki manifestasi yang bisa dimanfaatkan secara langsung, ataupun dalam bentuk sumber panas di dalam bumi yang digunakan untuk penggunaan di heat exchanger atau alat penukar panas sehingga diperoleh air hangat untuk keperluan sehari-hari. Adapun contoh manifestasi panas bumi secara langsung yaitu seperti pemandian air panas. Pemandian air panas memanfaatkan manifestasi permukaan yang berupa air panas dengan proses filterisasi untuk mengurangi kandungan bahan kimia agar bisa digunakan untuk pemandian, maka manifestasi tersebut sudah aman untuk digunakan. Selain dimanfaatkan sebagai pemandian air panas, pemanfaatan langsung panas bumi juga dimanfaatkan pada budidaya perikanan di mana air hangat yang sudah difilterisasi dapat membudidayakan ikan. Selain itu, di beberapa negara beriklim dingin seperti Selandia Baru dan Islandia, energi panas bumi dimanfaatkan untuk menghangatkan ruangan dan tanah pada kebun budidaya tanaman.
Contohnya seperti di Selandia Baru, yaitu di Jeffreeman Garden yang terletak di Rototua adalah salah satu contohnya, di mana tanaman seperti mawar dan bunga lili tumbuh subur di sana karena tanah hangat hasil dari pemanfaatan energi panas bumi. Beberapa contoh pemanfaatan panas bumi tadi membuktikan bahwa banyak sekali manfaat yang diambil dari energi panas bumi. Perlu diingat juga bahwa pemanfaatan langsung panas bumi bersifat side dependent, artinya bahwa energi tersebut tidak bisa ditransport, melainkan hanya dapat dimanfaatkan di tempat terdapatnya energi panas bumi tersebut. Baik, itulah sedikit penjelasan dari saya tentang inovasi dan potensi panas bumi di dunia. Terima kasih. Baik, itulah sedikit penjelasan dari Market tentang pembangkit listrik tenaga panas bumi dari kelompok kami. Jika ada kata yang salah, kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I fuck with